Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alenia TV dan Ranum TV. Saya punya dua channel. Jadi yang pertama saya akan membahas percaya nggak percaya, tapi ini merupakan 13 jenis santet dan cara menghindarinya. Oke, saudara seiman dan seagama saya yang saya cintai di seluruh Persada Nusantara. Santet merupakan proses mencelakakan atau merugikan sampai bertindak jahat kepada seseorang atau target. Caranya adalah dengan ilmu hitam jarak jauh yang menggunakan banyak medium. Medium-medium tersebut dikirim oleh para dukun atau orang pintar yang disewa oleh penyantet. Ilmu hitam sudah hadir di antara masyarakat sejak zaman Nabi. Meski begitu, seiring dengan perkembangan zaman, banyak yang mulai tidak percaya dengan ilmu-ilmu seperti ini. Meski tak percaya, tetap saja ada kasus yang melibatkan santet sampai saat ini. Salah satunya sempat dialami oleh publik figur dalam negeri Andre Taulany, seperti dilansir dari Okezone pada tahun 2010 silam ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Tangerang. Rumahnya sempat dilempari bungkus putih, terdapat telur busuk, kembang 7 rupa, pecahan silet, cutter, dan tulisan kasar dalam bungkusan itu. Akibatnya keluarga Andre kerap sakit perut dan muntah-muntah tanpa sebab. Kasus di atas juga masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Kamu sendiri juga bisa percaya atau tidak terkait hal-hal ini. Namun untuk memberi pemahaman, saya akan beri pemahaman seperti saat ini. Yang pertama adalah melalui media jarum. Jarum ini adalah salah satu alat untuk menyakiti yang paling umum. Pengirim santet memasukkan jarum-jarum ke bagian tubuh korbannya agar menderita. Lokasi-lokasinya pun aneh, seperti perut, kaki, sampai organ dalam tubuh. Yang nomor 2 adalah besi. Besi ini atau besi ini bisa lempengan yang sudah berkarat. Tiba-tiba akan ada dalam tubuh korbannya. Sang pengirim ingin penerima menderita akibat karatan dan kesakitan tertusuk unjuk besi yang tajam dan kasar. Yang nomor 3 adalah kawat. Kalau yang ini biasanya sama dengan jarum, dikirim dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi organ dalam korban akan tertusuk pelan-pelan. Hal tersebut tentunya menyakiti korban dan membunuhnya pelan-pelan. Yang selanjutnya adalah paku. Paku adalah alat santet lainnya yang gak kalah pamor. Orang menjadi korban akan seperti menelan paku. Pakunya pun tidak dalam ukuran kecil tapi besar dan biasanya sudah berkarat. Selanjutnya adalah boneka ilalang. Boneka ini nampak sederhana untuk dibuat, tapi ketika boneka ini sudah diberikan mantra-mantra untuk menemukan korbannya, betapa bahaya boneka ini. Korban akan disiksa oleh dukun atau orang yang dendam kepadanya. Bisa berupa ditusuk pakai jarum, pisau, sampai diikat dengan leher sehingga korban seperti tercekik. Yang selanjutnya adalah boneka kayu. Sistemnya sama, tapi kalau boneka kayu biasanya untuk santet yang lebih keras. Orang-orang yang dendam pada korbannya ingin si penerima santet benar-benar tersiksa. Bisa saja kayu tersebut dibakar dan akan memberi efek pada korban. Yang selanjutnya adalah jin atau makhluk astral, teman-teman. Santet jenis ini menggunakan jin untuk mengganggu korban. Biasanya jin akan menempel pada korban selama beberapa lama sampai korban jatuh sakit atau bahkan meninggal. Yang nomor 8 adalah hewan liar. Hewan liar yang bisa melukai dan membunuh manusia dikirim untuk melukai korban santet. Misalkan tiba-tiba di tengah malam kamar korban akan ada ular atau kelabang, bahkan kalajengking. Hewan-hewan tersebut adalah hewan-hewan kiriman. Selanjutnya adalah telur ayam. Telur ayam adalah salah satu medium yang digunakan dukun untuk menempatkan mantranya pada tubuh korban. Banyak yang percaya bahwa santet dengan darah atau hewan yang bernyawa ini akan lebih kuat dan bertahan dalam tubuh penerima santet. Yang ke-10 adalah kertas mantra.
Kalau kertas ini sudah jarang digunakan, tapi juga tak kalah ampuh. Korban tidak sadar bahwa ada kertas terselip di rumah atau tasnya atau dimanapun atau di dekatnya. Hal ini dikarenakan kertas tersebut dikirim menggunakan makhluk halus. Selanjutnya adalah air yang beracun. Biasanya racun dikirimkan setelah sang dukun membacakan jampi-jampi atau mantranya pada air atau medium cair apapun. Orang-orang yang terkena santet ini biasanya sering bertemu dengan pelaku karena pelaku belum melakukan kontak dekat dengan korbannya agar dapat membuat korban meminum racun ini. Yang nomor 12 adalah buah atau sayuran serta tanaman lainnya. Sama seperti alat nomor 11, bahwa orang yang mengirimkan santet ini harus menemui korban. Jadi biasanya pengirim ingin membuat korban meninggal dengan istilah wajar. Anggaplah adalah korban meninggal karena terkena sayuran beracun. Jadi tidak akan ada yang curiga kalau itu adalah sebenarnya santet. Yang nomor 13 adalah benda atau bagian tubuh kita sendiri. Apa maksudnya? Santet ini menggunakan foto, rambut, sapu tangan, hingga tanah di sekitar rumah korban. Mengerikan bukan? Bahkan, bahan-bahan yang menjadi hal utama bagi kita bisa menjadi alat untuk mengirimkan santet ke kita. 13 alat tersebut adalah bagian yang tak bisa dilibatkan dari santet, namun setelah jenis-jenisnya. Oke, jadi Random TV mau kasih tahu cara menangkal atau paling tidak menjagamu dari santet. Oke, yang pertama, kamu yang percaya ataupun tidak percaya akan hal ini tetapi harus tawakal sama Tuhan atau sama Allah, apapun agama kalian ya. Misalkan ya, kamu tidak percaya, tidak berarti kamu tidak perlu perlindungan Tuhan. Maka dari itu mulailah dengan rajin beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Kemudian kamu juga dianjurkan untuk tidur di lantai. Seperti dikutip dari apakabardunia.com, ilmu santet terutama jin akan kesulitan mendekat jika yang menempel ke tanah atau lantai. Tinggi tempat tidur maksimal 15 cm. Berikutnya adalah menanam tanaman yang bermuatan elektron negatif. Ini merupakan salah satu cara ilmiah untuk menghindari santet, misalkan dadap, pacar air, kelor, dan bambu kuning. Dilansir dari apakabardunia.com, merupakan tanaman-tanaman yang bermuatan negatif, maka jin ataupun gelombang santet yang dikirim pun akan terpantul karena dipercaya akarnya tidak mencengkram bumi secara kuat. Terakhir adalah jadi pribadi yang santun, jangan sekali-kali menyakiti orang secara sadar maupun tidak sadar. Segala ucapan maaf bila kamu merasa ada yang tidak beres antara hubungan kamu dengan orang tertentu. Jaga juga perbuatanmu agar tetap disenangi banyak orang. Sekali lagi, kamu boleh percaya ataupun tidak terkait hal-hal ini. Memang pada akhirnya ilmu-ilmu semacam ini tidak akan lepas dari diri masyarakat Indonesia. Iri, dengki, marah akan menggelapkan mata seseorang untuk tetap melakukan tindakan kejahatan. Oke, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like atau konsultasi di Ranum dan Alenia TV. Subscribe guys.